Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video kali ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita ini memiliki makna yang bisa bermanfaat untuk kehidupannya kalian ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tapi sebagaimana biasanya sebelum memulai materi, saya akan memberikan sedikit nasihat pada kalian. Pada kali ini saya mau memberikan nasihat yang berkaitan dengan disiplin ya. Betapa pentingnya disiplin yang harus kita miliki sebagai seorang pelajar. Bukan hanya sebagai seorang pelajar, tapi nanti ketika kalian sudah bekerja ya, sudah kalian dewasa, disiplin itu menjadi modal penting kalian. Nah, untuk menjadikan disiplin itu sebagai bagian dari diri kalian, maka kita harus mulai sejak dini ya, mulai dari kecil. Mulai dari ketika kalian sekolah seperti ini, misalnya mulai dari bangun pagi, sholat subuh untuk yang beragama Islam ya, kemudian sempatkan untuk berolahraga, mandi, dan kemudian ikut dalam proses pembelajaran yang dimulai umumnya pada pukul 7.15 ya. Jangan nanti pembelajarannya dimulai 7.15, kalian bangunnya juga jam 7.15, nanti belum sempat mandi, belum sempat olahraga, belum sempat untuk sholat, sudah mulai pembelajarannya. Makanya itu disiplin terhadap waktu sangat penting. Mengatur aktivitas sesuai dengan waktu yang kita rencanakan sangat penting ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti insya Allah akan lebih mudah ketika kalian besar. Oke, jadi itu sedikit nasihat untuk pada video kali ini. Nah, kita lanjutkan lagi materinya kita. Setelah sebelumnya kita coba untuk kolaborasi dengan sekolah lain ya, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, kali ini menyambung dari pertemuan kita ya, ketika kita berkolaborasi dengan sekolah dari Jogja, masih tentang kaitannya dengan ruang ya, karakteristik ruang. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang karakteristik ruang atau bentuk-bentuk ruang ya, relief muka bumi yang ada di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah, yang kita bandingkan dengan relief atau bentuk muka bumi yang ada di Jogja sana, khususnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ya. Nah, saat ini masih juga berkaitan dengan ruang ya. Kalau sebelumnya itu tentang bentuk muka bumi atau relief muka bumi. Nah, saat ini kita juga masih bahas tentang konsep ruang juga, yang membuat ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi selain bentuk muka buminya, ada hal lain juga yang membuat ruang itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya, kenapa di daerah pantai umumnya cenderungnya lebih banyak tanaman-tanaman yang kita dapat itu seperti pohon kelapa, bukan pohon stroberi, apalagi pohon pinus ya kan. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, jadi kita akan jawab melalui pembelajaran kita di kali ini ya. Kali ini Sir akan mencoba untuk memaparkan sebuah teori dari Jung Hoon yang berkaitan dengan iklim ya. Nah, sebelum sampai situ mungkin ada yang bertanya di antara kalian, bukannya iklimnya kita kemarin Sir Ari bilang sudah iklimnya kita iklim tropis, memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Loh, kok ini ada lagi iklim Jung Hoon? Ya, jadi Sir juga sempat sampaikan bahwa iklim itu banyak jenisnya tergantung pada sudut pandang kita ya. Kalau kemarin, kalau iklim tropis berdasarkan garis peredaran mataharinya. Nah, kalau ini menurut teorinya Jung Hoon berdasarkan ketinggian
wilayah atau ruangnya, ya. Jadi mari kita lihat. Oke. Jadi namanya itu adalah Friedrich Franz Wilhelm Junghun, ya. Jadi dia adalah seorang peneliti khususnya tentang tanaman. Jadi dia meneliti bahwa setiap ruang, setiap wilayah dengan ketinggian tertentu itu akan memiliki kecocokan dengan budidaya tanaman tertentu, akan cocok dengan tanaman-tanaman tertentu, ya. Nah, si Junghun ini, ya, mungkin kalau di antara kalian dengar namanya ini pokoknya nama-nama Korea. Yang jelas dia bukan artis, ya. Dia adalah seorang peneliti. Nah, si Junghun ini dia membagi iklim berdasarkan 4 kategori, ya. Ada 4 kategori iklim menurut si Junghun. Yang pertama itu adalah iklim zona panas. Apa itu iklim zona panas? Jadi iklim atau zona iklim panas itu adalah iklim yang berada di wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini rata-rata suhunya itu berada di kisaran antara 22 derajat sampai 30 derajat Celcius, ya. Jadi mulai dari garis tepi pantai 0 sampai 600 derajat itu menurutnya si Junghun ini memiliki suhu di antara 22 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, pada zona iklim panas ini tanaman-tanaman yang biasanya, yang cenderungnya dibudidayakan itu adalah satu, misalnya kelapa, ya. Pasti sering kita lihat kalau misalnya kalian sering melakukan perjalanan khususnya ke daerah pantai barat atau pantai timur, di pesisir pantai itu pasti banyak sekali kita temukan itu pohon-pohon kelapa, ya, kebun-kebun kelapa, ya. Jadi ini adalah salah satu budidaya atau tanaman yang cocok untuk di daerah zona iklim panas, ya. Kemudian apalagi ada jagung, ya. Jadi di daerah zona iklim panas juga ini cocok juga dengan jagung. Oke. Nah, tanaman apa lagi yang cocok? Padi, ya, yang umumnya sering kita makan, padi. Jadi menghasilkan beras. Kemudian selain itu ada lagi, kalau ini tebu, ya. Mungkin anak-anak sekarang sih jarang sih yang tahu tebu ini, ya. Jadi ini tebu. Ini salah satu bahan untuk membuat gula, bisa untuk membuat penyedap rasa. Bahasa yang sekarang itu kayaknya sering dengar itu micin, ya. Ini tebu. Kemudian ini adalah hasil makanannya yang saya sampaikan. Hasil makanannya ini berupa silver queen, iya, coklat. Nah, kakao, ya, ini pohonnya seperti ini. Jadi ini kakao. Tidak terbayangkan kan bentuk coklat yang sering kita makan melalui makanan kemasan seperti silver queen. Awalnya terbentuk dari seperti ini. Ini buah kakao, ya. Dia hidup ini di daerah zona iklim panas, sedang juga cocok, ya. Jadi dia bukan cuma bisa hidup di daerah zona iklim panas, tapi dia juga beberapa tempat. Ini pohonnya, pohon coklat atau pohon kakao, banyak di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah banyak juga, di Sulawesi Barat banyak juga, ya. Rasanya seger kalau kita makan langsung seperti ini. Mungkin kalian belum pernah. Nanti kalau misalnya kalian pergi ke desa atau ke kebun-kebun, kampung-kampung, coba-coba makan ini, ya. Tapi jangan dimakan bijinya, sarinya, enak. Oke. Jadi itu satu, pembagian zona iklim berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama itu adalah zona iklim panas. Yang kedua, zona iklim sedang,
ya, atau iklim zona sedang. Iklim zona sedang ini berada di wilayah atau di sebuah ruang yang memiliki ketinggian dari 600 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Ruang ini, wilayah ini cenderungnya memiliki suhu yang berada di kisaran 17 derajat sampai 22 derajat Celcius, ya, suhunya. Nah, daerah ini cocok untuk tanaman-tanaman budidaya seperti sayuran, misalnya kol, ya, kol. Ada yang senang makan kol? Umumnya kalau anak-anak sekarang itu cenderung sangat tidak senang dengan sayuran, ya, padahal sangat bermanfaat. Berikutnya sayuran lagi, banyak, saya percaya banyak yang tidak tahu ini apa ini, baik perempuan maupun laki-laki. Bahaya. Ini adalah sawi, ya, sawi. Ini yang biasa sering dimakan bersama dengan mie ayam, ya, sawi. Kemudian selain sayuran lagi, ada juga kopi, ya, kopi. Mungkin kalau kalian kopinya yang sering kalian minum mungkin kopi-kopi dalam kemasan kan, tapi tahu enggak bahwa buah kopi bentuknya seperti ini dan dia hidup di zona iklim yang berada di wilayah ketinggian 600 sampai 1500 meter, ya. Jadi ini kopi buahnya seperti ini. Kalau di Palu sendiri sih ada pabrik kopi, kemasannya ada, brandnya ada. Itu jadi sebuah kopi legend juga untuk sebagian besar orang. Namanya Kopi Cap Bintang. Pabriknya ada di Tondo, ya. Oke. Berikutnya pembagian zona iklim yang berikutnya setelah zona iklim panas, zona sedang, yang berikutnya itu adalah zona sejuk, ya. Iklim zona sejuk ini berada di wilayah atau berada di suatu ruang yang memiliki ketinggian dari 1500 meter sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Jadi semakin tinggi, ya. Kalau tadi yang panas itu dari 0 sampai 600, kemudian sedang dari 600 sampai 1500. Nah, ini semakin tinggi. Semakin tinggi, udaranya semakin dingin, ya. Nah, untuk wilayah yang berada di ketinggian ini atau yang berada di iklim zona sejuk itu, dia cenderung memiliki suhu di kisaran 11 derajat sampai 17 derajat Celcius. Dingin seperti AC, kalah-kalah AC, ya. Jadi tanaman-tanaman yang cocok, budidaya yang cocok itu seperti misalnya teh. Yang paling yang paling keren mungkin kebun teh di Jawa Barat, ya, di Bogor, ya. Kalau di sekitaran Sulawesi Tengah saya belum pernah dengar sih. Kalau ada yang pernah dengar di mana, ada di kabupaten apa atau daerah mana, tolong komentar di tuliskan di kolom komentar, ya. Saya pengen tahu di Sulawesi Tengah, saya ingatnya belum ada, ya. Berikutnya apa lagi? Ini pohon pinus, ya, pohon pinus. Pohon pinus ini kalau di Sulawesi Tengah sendiri ada, itu di daerah dataran tinggi Napu, ya, menjadi salah satu objek wisata yang tren, yang senang di istilahnya namanya instagramable, ya, gitu. Kalau di daerah Jawa banyak, ya, ada Puncak Becici, banyak deh kalau di daerah Jawa sana. Kalau kita di Sulawesi Tengah yang paling keren itu ada di Napu, ya. Kemudian kita lanjut di dataran ini, di wilayah memiliki ketinggian ini juga cocok untuk apalagi, ya, ini stroberi, ya, stroberi. Jadi zona iklim ini, zona iklim sejuk itu sangat cocok untuk budidaya stroberi. Saya ingatnya belum ada deh budidaya stroberi di Sulawesi Tengah. Apa ada ya? Kalau di Napu enggak. Kalau daerah Napu itu
banyak sayuran. Kalau kol, kubis, ya sayur-sayuran seperti itu yang dipasok, yang berada di pasar impres maupun Masomba, itu umumnya cenderungnya berasal dari daerah Napu atau Kulawi, daerah yang memang memiliki iklim sedang dan iklim dingin. Ya, tidak ada sayuran yang berasal dari tepi pantai Talise, tidak ada, karena tidak cocok. Ya, yang ada pohon bakau pun tak ada. Ya, oke. Nah itu yang ketiga, zona iklim sejuk. Nah yang keempat itu adalah zona iklim dingin. Zona iklim dingin ini dimiliki oleh suatu ruang atau suatu wilayah yang berada di ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Suhunya itu berada di 6 derajat sampai 11 derajat Celcius. Sangat dingin. Ya memang daerah ini umumnya berada di gunung-gunung. Ya. Kalau di atas 2500 ya gunung, kayaknya pegunungan Gawelise pun tidak sampai, lebih tinggi lagi. Ya. Kalau gunung Semeru itu berada di kisaran 3600. Ya. Nah, di sana tidak ada yang cocok budidaya tanaman, tetapi banyak masih ada kok kita jumpai tanaman-tanaman. Misalnya ini lumut atau lumut ya. Kalau di pegunungan, di gunung-gunung sana ada bunga Edelweiss ada. Ya, tapi itu jarang, langka tanaman bisa kita dapatkan di ketinggian ini. Ya. Jadi itu karakteristik ruang ya berdasarkan ketinggian. Kalau kemarin kan berdasarkan bentuk muka buminya, kalau sekarang berdasarkan ketinggian. Jadi sebuah ruang itu ya, sebuah ruang atau sebuah wilayah itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, bukan cuma satu, bukan hanya bentuk muka buminya, ketinggiannya juga. Oke? Ya. Kali ini tidak ada soal dalam video. Ya. Jadi kalian tidak perlu mencari-cari pertanyaannya. Saya cuma titip pesan, jangan lupa untuk selalu belajar, jangan pernah bosan untuk membaca. Oke? Sekian dari Sir Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.